Gue masih ngebuka PPT gak itu? Masih. Nah udah nih, udah record, udah mulai record ya. Pas 30 mulai aja ntar biar. Iya, iya. Ya, mulai. Udah 4.30. Bentar. Mulai nih ya. Ya. Salah. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya buat buat menghadiri tutor online ini. Walaupun agak mendadak, sorry banget ya nungguin ngasih infonya agak mendadak. Nah, di sini kita bakal ngejelasin untuk 7 segment display. Ya, ini nih harusnya kalau di kelas kalian kan nanti kayak ada dapat fisik kayak gitu ya, kayak nyodar, cuman karena ada kendala jadinya kita pakai Tinkercad nanti. Ini kita masuk ke teori 7 segmentnya dulu. Apa sih itu 7 segment? 7 segment itu dia tuh bagian-bagian yang digunakan untuk nampilin angka atau bilangan desimal itu dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9 dan sebaliknya. Nah, 7 segment itu terbagi menjadi 7 batang LED. Dia itu membentuk angka 8 dengan huruf AF yang disebut dot matrix. Itu ada 7 batang sebelah kiri. Kiri itu ada dua bagian, ada dua sisi gitu. Terus tengah itu ada 3 dan kanan itu 2. Jadi ada 7 batang. Terus setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. Jadi ada 7 segmen nih. Di satu segmen itu terdiri dari 2 atau 1. Mau 1 boleh, 2 boleh. Tapi biasanya sih nggak 1 ya. 2 biasanya. Terus di 7 segmen ini bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu memulai gabungan aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen. Ini kita kan dia bisa nunjukin angka-angka desimal ya dalam beberapa bentuk tertentu. Nah, itu nanti tergantung dari codingan kita ke 7 segment itu. Mau nunjukin apa, 1 atau 2 atau 3 atau huruf A juga bisa, huruf B, C juga bisa. Terus, nah, cara kerja 7 segment. Nah, untuk memunculkan angka 0, itu bagian-bagian yang harus dihidupkan itu adalah bagian A, B, C, D, E, F. Nah, nanti untuk kalian yang belum bisa ngebayangin bagian-bagian A, B, C, D, E, F, selanjutnya nanti ada gambarnya, ada contohnya gitu. Terus, Bang, ini ada yang mau masuk Google Meet lagi, nggak bisa masuk katanya. Kenapa tuh? Nggak ada yang nerima. Bentar. Oh, si Tika ya yang megang. Ketika yang megang, iya. Iya, Ini si ada Tika yang megang. bisa. Itu bisa tuh. Itu join, itu bukan tuh. Namanya Amin. Amin Ajis. Dia nggak bisa masuk. Bentar. Ini dia mau masuk, nggak bisa katanya. Si Tika megang langsung keluar, Ki. Di invite aja coba. Kan ada tuh. Add people. Bentar, gue invite. Pakai email. Enter name or email. Gue tanya email dulu ya. Agak. Temennya aja dah. Kabut. San, tanyain si Amin, San. Emailnya apaan, San? Invite, San. Iya, gue tanya, sabar. Iya. Kampret, yang megang langsung cabut dong. Ini gue lanjut ya. Ya. Bang, lu kalau mau tambahin aja, Bang. Takutnya ada yang kurang. Ya. Nah, ini tadi gue nyampe mana ya? Oh,
bagian A, B, C, D, E, F ya. Itu bagian-bagiannya ini kan kalau yang ini pada belum tahu ya, yang baru ya. A, B, C, D, E, F tuh yang mana aja. Nanti itu setelah ini ada gambar 7 segmennya biar kalian tahu bagian A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana, E-F-nya mana. Terus untuk menyalakan 7 segment dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan sinyal logika 1. Nah, katoda itu kan ini ya, negatif. Katoda negatif kan apa enggak? Bukan sih? Gue lupa. Sebut Ntar aja katoda selanjutnya. logika Ada, Pak. 1. Logika 1 pada katoda dan sinyal logika 0 pada common anoda. Nah, ini untuk katoda anoda ini setelah set ada gambarnya, pokoknya yang bingung ini ada gambarnya yang menjelaskan anoda katoda itu. Tapi bila kita mau nampilkan data dari input biner, maka kita kayak perlu decoder biner ke 7 segment gitu loh. Jadi nggak bisa main asal-asalan aja, ada kayak library-nya gitu ya. Nah, ini nih 7 segmentnya nih. Itu yang tadi gue bilang, yang bagian A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kan tadi kalau dibilang kalau mau nampilin angka 0 ya. Angka 0 itu yang nyala harus A, B, C, D, E, F. G kan nggak nyala. Kalau G nyala, itu berarti jadinya angka 8. Nah, ini bisa lu lihat di bagian 7 segmentnya. A, B, C, D, E, F. Tuh bayangin aja kalau buat angka 0, pasti kan pinggirannya doang, G nggak usah nyala. Nah, kalau mau buat angka 8 ya pasti otomatis 7-7-nya nyala nih. G-nya ikut nyala. Nah, kalau angka 1 misalkan yang harus lu hidupin itu adalah nomor yang segmen B sama C, kayak gitu. Terus kalau nomor 2 itu A, B, G, E, D. Jar, maaf Jar, dikirim tuh Jar. Apa? Email Amin. Oh, lu nggak bisa nginvite? Invite aja add people langsung dari situ. Udah gue ituin. Oh iya, oke. Ya, gue lanjut ya. Dan seterusnya, misalkan kayak lo mau bikin angka 6. Angka 6 di 7 segment itu yang harus lo nyalain itu A, F, G, C, E, D. Nah, pokoknya bagian situ tuh yang harus nyala tuh. Pokoknya lo sesuai bayangan lo aja kalau mau buat angka 6 itu yang harus gue nyalain apa. Kalau mau buat angka 7, yang harus gue nyalain tuh apa. Udah, lanjut ya. Tipikalnya tuh biasanya kayak gini bentuknya. Nah, jenis 7 segment. Anoda itu kode yang terhubung dalam semua anoda LED pada 7 segment. Nah, di anoda itu sumpah kalau nggak salah itu positif. Dikasih tegangan VCC, dan dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah. Diberi logika low ya. High apa low sih? Nah iya, low tuh ada tulisannya. Low. Kaki katoda dari segmen A sampai G sebagai kode aktivasi memutuskan nyalanya LED. Nah, selanjutnya katoda itu sama juga pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segment. Dengan common katoda akan aktif apabila diberi logika tinggi 1. Bila diberi high ya. Kalau di Arduino kemarin kan kalian udah tahu tuh high low kan. Nah, ini maksudnya kalau diberi logika high, dia bakal aktif. Kaki anoda dengan merek A sampai H itu kode aktivasi yang menentukan nyalanya LED. Nah, ini yang bikin si LED itu nyala, harus lu pakai high. Pokoknya sama kayak kemarin, pokoknya high itu nyala, lo mati. Nah, ini bagian LED-nya ya. Ini bagian LED-nya yang yang biasanya digunakan dalam 7 segment. Sebenarnya kalau kalian praktek langsung tuh ada LED-nya, jadi bisa ngebuat langsung, cuman karena kendala ya kita lihat di gambar aja. Nah, ini kan kelihatan nih dari gambar. Benar, anoda positif. Anoda itu positif, katoda yang negatif side. Pokoknya intinya lu bedain negatif dan positif itu dari panjang pendek. Kalau masih awal ya, masih kelihatan gitu. Bedain, lihat tuh dari yang panjang, pokoknya kalau masih kelihatan banget tuh LED awal baru beli, kelihatan tuh kan belum diapa-apain. Yang positif itu, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Terus kalau lu bingung kayak anoda tuh positif apa negatif ya, itu pokoknya ada ketentuannya tuh.
apalinnya ya, anoda positif, katoda negatif. Baca tuh ada Sepanjang positif. iya. Ciri-cirinya tuh kelihatan kan tuh di gambar. Katoda itu ada apa namanya? Energi negatifnya gitu. Anoda yang positif. Terus, nah ini untuk lambangan nih, simbolnya nih. Simbolnya kalau yang apa yang garis lurus itu yang katoda, yang belakangnya tanda panah itu anoda. Ada yang mau nambahin gak bang? Gue bingung takutnya. Ya, itu aja. Itu aja. Gue lanjut lagi nih ya. Ini kalau ada yang nambah bilang aja, atau yang mau nanya nanti aja deh. Biar nggak Amin nggak bisa kepotong. masuk. Amin nggak bisa masuk. Nggak bisa, nggak tahu gua. Katanya jam masih. Kak, bang itu Katika tuh bang. Emang kenapa? Kenapa? Itu si yang satu anak nggak bisa masuk. Nggak ada. Pakai add people nggak bisa. San lu tadi udah add people si Amin San. Udah. Udah. Harus minta persetujuan dari si Katikanya katanya. Gue coba keluar dulu ya. Iya iya. Nah ini ada jenis 7 segmennya nih. Yang common katoda sama common anoda. Nah lu bisa bedain di situ kan si katoda dia terhubung GND. GND tahu kan yang di board Arduino kemarin itu GND itu ground. Kalau yang buat ke anoda, VCC itu dayanya. Anoda tuh terhubung ke dayanya gitu kan. Misalkan 5 volt atau 3 volt gitu. Oh intinya lu jangan sampai salah tuh. Kalau sampai salah ya udahlah. Pokoknya nanti ini memang mungkin kalau lu lihat di gambar kayaknya agak gampang gitu ya. Cuman jangan sampai nanti pas ada bentuk fisiknya lu buat sesuai itu jangan sampai salah masukin gitu kan. Bisa kacau. Nah, dari kita lihat nih dari segmen-segmennya tuh. Sama seperti yang tadi udah gue bilang A, B, C, D, E, F-nya. A, B, C, D, E, F, G. Itu susunannya kayak gini ya. Susunannya kayak gini. Sama. Nah, yang common anoda itu, yang CA. Common katoda itu sama kayak tadi ya, terhubung yang ke GND. Terus ini kayak ngebuat, yang kapan bang? Pointer lu nyalain dah Lo nggak kelihatan, gue dari tadi gini-gini loh. di PPT-nya. Bukan mouse biasa. Bang. Lu dari PowerPoint kan? Iya. Ya itu, nyalain. Nah. Pen. Nah. Laser. Ya udah sama aja. Ini kelihatan. Ya, dah. Bang, lo mau jelasin nggak bang? Ya. Gue agak nggak ini nih, yang ini nih. Iya. Agak kurang mudeng sama yang ini. Soalnya gue Ada di slide selanjutnya. Selalu. lanjut aja ya. Slide selanjutnya bro. Nah, ini nih ada penjelasannya biar lu kali aja lu nggak paham apa yang gue omongin tadi. Soalnya gue sendiri aja nggak paham apa yang gue omongin. Aduh. Common katoda. Nah, ini yang tadi yang kayak di gambar yang mana sih? Ini ya, common katoda CC. Semua kaki negatif LED yang digunakan di semua segmen dijadikan satu. Nah, ini tuh kalau lu belum ditunjukin sih yang 7 segmen aslinya ya. Jadi semua kaki negatif LED itu dijadiin satu di tengah. Kayak dipelintir-pelintir gitu. Nanti disolder tuh biar jadi satu aliran gitu. Itu kaki negatifnya ya. Terus kaki positif LED disatukan pada masing-masing segmen. Nah, yang negatif itu dikumpulin di tengah kan tuh. Semua segmen dikumpulin di tengah, dipelintir jadi satu, disolder. Nah, yang kaki positifnya ini dimiringin buat dihubungin antara satu segmen dengan yang lain. Nah,
Terus ada resistor. Resistor itu kalian tahu kan kalau yang datang tutor waktu itu bentuknya tuh yang warna-warni itu loh. Yang kayak tabung gitu tapi warna-warni. Itu dipasang pada koneksi ke masing-masing segmen. Jadi setiap segmen masing-masing tuh segmen A, B, C, D, E, F, G masing-masing punya resistor 1. Masing-masing harus ada resistornya. Nah, untuk nyalain segmen, berikan nilai high pada segmen tersebut, ya ini ke resistor. Nah, itu nanti berlaku pas codingan ya. Ya, kayak yang kemarin aja buat nyalain itu kan high, matiin low. Nanti untuk yang mana aja, yang high itu tergantung perintahnya apa. Misalkan ngebuat angka 2, yang high itu berarti A, B, G, E, D. Dan ingat ya, ini harus setiap segmen itu harus terhubung ke resistor. Nah, ini ada 2 jenis tuh. Kalau tadi kan yang apa namanya? Dia yang negatifnya ya nih jadi pelintir jadi 1 di tengah. Kalau yang common anoda ini semua kaki positif LED yang digunakan di semua segmen jadiin 1. Bedanya ya kalau tadi kan yang negatif. Yang ini yang positif. Positif ini kaki-kaki LED-nya nih dikumpulin di tengah, dipelintir juga, baru solder, pokoknya dikumpulin jadi 1 gitu. Nah, kaki negatif giran yang disatukan pada masing-masing segmen itu kalau tadi kan yang positif. Nah, ini yang negatif. Negatif itu yang disambungin ke masing-masing segmen. Sehingga resistor itu dipasang pada koneksi dari arus input. Nah, bedanya kalau pakai yang jenis common anoda ini, lu nyalainnya buat bukan high ya. Ini nilai low pada segmen tersebut. Ya ini ke kaki negatif. Lu ke negatifnya itu apa namanya? Harus beri nilai high biar dia nyala segmennya. Beda sama yang tadi kan harus kita ketik high ya biar nyala. Kalau ini low. Saya lihat ini kan beda banget ya. Ini kan yang digambar nih. Gambar biar nyala. Ini kita kasih 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau yang ini nilainya tuh kita kasih 0. 0 itu low artinya. Low, 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 low. Ini biar nyala. Kalau kalian kasih 1, dia mati. Nah, ini contoh rangkaian. Ini kalau dibuat di ini ya, apa namanya? Tinkercad. Kalau di bentuk fisik biasa, itu berisik. Kalau di bentuk fisik biasa itu ada papannya sendiri di sini. Nah, nanti yang negatif atau positif tergantung jenisnya yang kalian bikin apa. Misalkan kalian buat yang katoda. Yang negatif itu dikumpul di tengah sini nih, dipelintir jadi 1. Dipelintir jadi 1 di sini nih. Semua negatif dari LED-nya ini. Nah, yang dihubungin ke masing-masing segmen itu yang positif. Yang positif disolder masing-masing gitu kan, dihubungin. Nah, bisa dilihat ini kan dari kabel-kabelan nih. Resistor ada 7 resistor. Nandain seperti yang gue bilang tadi, 1 segmen, 1 resistor. Makanya resistornya ada 7. Ini dihubungin nih ke satu-satu segmen. Segmen A ke resistor sini masing-masing 1 resistor pokoknya. Dan sampai terlewat. Terus seperti biasa, ya ada yang ke ground ya. Kalau kalian tadi yang pakai apa namanya? Yang katoda ya. Common katoda itu ada ya 1. Yang ada yang dari semua ini nih terhubung ke gende, ke groundnya. Ini biar ada dayanya aja. Terus nah ini yang pin-pinnya nih. Ini kan setiap segmen biar bisa diprogram nyala harus pakai ini kan, nyambung ke Arduino biar bisa coding. Nah, dari resistor ini satu segmen nyambung ke satu resistor. Jadi bukan dari kabel ini langsung ke sini ya. Dari kabel satu segmen langsung ke pin. Enggak, kita connect dulu ke hubungin ke satu resistor. Nah, dari resistor itu tergantung misalkan resistor yang buat A nih. Yang buat A kan di sini. Nah,
resistor ini kabelnya dihubungin lagi ke pin 7 dan selanjutnya kayak gitu. Pinnya nggak meski berurutan, suka-suka kalian, cuman biar rapi, lu ngodingnya nggak bingung, lebih baik berurutan. Kan misalkan ada yang nanya emang harus berurutan gitu, ya suka-suka pinnya, tergantung kalian, cuman ini biar terlihat rapi dan lu ngodingnya nggak bingung aja gitu. Ada yang menambahin nggak bang? Amin masih belum masuk nih. San, Amin belum masuk San. Udah Jar, udah. Oh udah masuk. Udah. Min mau nanya gak Min? Lu belum ini ya? Belum lihat lengkap ya? Ntar Baru ya, bentar. masuk ya. Iya maaf. Masih ada 2 slide lagi ya. Nah, prinsip kerja 7 segment. Prinsip kerja 7 segment ini inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Nah, baru decodernya itu konversi bilangan biner itu jadi bilangan desimal. Nah, desimal ini yang bakal ditampilin di 7 segment. Jadi misalkan lu kan maksudnya bilangan biner itu kan nggak meski 1 0 gitu ya. 1 0 misalkan segmen A, segmen B nih, kayak segmen A kan bagian ini, segmen B, segmen C, D, E, F. Nah ini kalau ini dikasih 1 semua ini, kecuali yang tengah, ini bakal jadi 0 kan, bakalan jadi 0. Nah itu makanya di sini dibilang inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Nah dari decoder itu konversi bilangan biner ke desimal. Nah desimal ini yang nampil di 7 segment. Dia tuh seperti yang dikatakan di PPT-nya, dia pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Biasanya tuh 7 segment display tuh kayak ada di jam digital kalian tuh. Jam digital kan tuh suka bentuknya emang kayak gitu ya. Itu 7 segment. Terus papan skor olahraga yang di basket, bola atau mana. Kalkulator juga pakai itu. Cuman bentuknya nggak LED gede-gede gitu. Kecil dia. Nah ini kalau mau, ini ada contoh codingannya 01 sampai 9 kalau nggak salah. Sampai 9. Nah ini ngulang ya. Jadi 9. Ya ini kok salah. Itu ada ABCD-nya itu buat challenge saja, kalau bisa bikin silakan. Itu bisa dilihat tuh di linknya tuh. Source code Arduino. Ini bisa dicoba di Tinkercad kan bang? Bisa. Ini sekalian nyobain. Simulasiin dong di Tinkercad, tolong. Iya. Tinkercad Udah itu, belum nih PPT-nya? udah. Nah gantian. Tinkercad. Bikin dari ulang apa gimana? Step by step. Aja. Bisa cepet ya. nggak? Bisa cepat gak? Bisa. Bisa, siap. Tapi bisa pada ngikut nggak? Ya, Sambil jelasin aja bang. ya. Tunggu ya. Koneksi gua agak lemot. Min, mau nanya gak Min? Kan telat masuk nih. Mau nanya apa Min? 7 segmen apaan? Nih. Min. Ini Min 7 segment Min. Pernah lihat kan lo? Apa sih? Yang tadi Iya. nomor 7 segmen. Iya namanya 7 segmen. Ini segmennya ada Nomor itu 7 namanya nih. 7 segmen. Iya 7 segment. Yang Inggris dikit lah 7 segment. 7 segmen. Iya. Ya. Ini lu pernah ngeliat kan? Jangan bilang gak pernah. Pernah. Nah, biasa kan kayak di jam-jam digital tuh bentuknya kan gini nih. Nah 7 segmen lu hitung ini kan dari A sampai G itu kan ada jumlahnya ada 7. Nah ini masing-masing nih segmen A, ini ada namanya lu nama-namain gitu kan. Segmen A,
segmen B, C, D, E, F, G. Itu garisnya. Ini segmennya. Jadi Segmennya tuh garisnya apa-apanya sih? satu segmen ini Iya, iya. terdiri dari biasanya satu atau dua lampu, dua LED. Oh, iya ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bayangan. Berarti 14 lampu gitu. Ya, total semua ini 14 lampu. Kalau masing-masing segmen itu dua lampu. Oke, oke. Misalkan lu kayak mau lu mau ngebuat angka 1 nih. Lu ngebuat Ya. angka 1 berarti B sama C kan yang dinyalain. B sama C nyala. Kebayang nggak? Itu iniannya bebas kan? Apa? ABC-nya. Kalau gue waktu kemarin itu dikasih tahu nggak bebas ya bang nggak? Bebas gak sih? Gue lupa. Sebenarnya itu dikasih ABCD biar gampang dibaca aja. Ah iya. Jadi BC itu yang kanan. Ya, anggap aja Iya, yang iya, kanan. standar internasionalnya gitu. Oke, Biar, oke. biar mudah aja Tahu, men. tahu. Ah, yang mana? Ah, yang mana? Kagak, ini cuman biar gampang kita pelajarin doang. Iya. Oke, oke. Kebayangkan Udah men? belum? Kebayangin. Paham gue. Oh iya. Ada. Codingnya belum ya? Codingnya belum. Itu tadi ada tampilannya ada di ini. Atau ntar nanti langsung dipraktekin di Tinkercad aja. Tinkercad. Udah pada buka tingkat Bisa. belum? Buka Tinkercad men. Men Itu yang buka. online itu kan? Apa? Yang online itu kan sih? Iya yang online yang kayak gini loh. Ya, yang ya, udah online. rangkaian waktu itu. Yang dari HP bisa. Nggak tahu ya. Coba. Bisa gak sih dari HP? Laptop gue nge-lag dah. Bisa kok. Ini kalau mau lihat source code Arduino untuk rangkaian 7 segment nih ada di PPT gue ya. Ya, itu udah digagin. Ini lihat aja source code-nya, gue belum buka sih. Ini berapa anak yang hadir? Bisa dimulai belum? Ya mulai, ntar dulu. Buka aja dulu bang. Presenting aja dulu, presenting. Ngapain keluar? Berisik. Jan, Yuk, gue mau nanya nih. apa? Apa, Pi? Tadi kan ada yang segmennya ada yang satu lampu dan dua lampu. Ya, Bedanya itu apa? Pengaturannya atau gimana ntar? Yang satu beda lampu dengan dua lampu. beda di ini aja sih bang ya. Yang apa namanya? Nyala lampunya. Sebenarnya biar bisa kita lihat. Iya, Jadi, biar bisa segmen. dilihat aja. Nggak ngaruh Oh, iya. settingan apa-apa sih, Pi, sebenarnya. Cuman Codingannya biar apa? kelihatan aja Satu segmennya. segmen itu biar Kalau- kedua-duanya hidup ya. Iya, kalau kemarin itu gue kalau nggak salah 3 lampu ya bang ya, 3 LED ya, Tiga. satu segmen ya. Oh, Iya, kalau gue kemarin itu 3 lampu Pi, satu segmen Pi. berarti satu segmen dua-duanya hidup gitu. Iya, kalau misalkan lu 2 lampu ya, satu segmen 2 Iya. lampu, dua-duanya hidup. Kalau misalkan 3 lampu, tiga-tiganya harus hidup. Kalau satu segmen ya. Ini create project ya? Ya, yang sirkuit. Sirkuit. Iya, Aha, sirkuit. kan ada banyak tuh. Terus setelah create project ya, udah 2 kali. Gue nggak keluar apa-apa. Gimana tuh bang, itu bang? Ntar gue buka juga deh. Kenapa?
Itu si Amin dari New Project. Oh, ini tunggu dari ulang dari. Udah lihat ini kan apa layar gue kan? Udah. New circuit. Oh, new circuit. Gue kira new project. Nah, ntar kan jadi layar putih nih. Bro, di HP nggak ada ya, Bang? Oh, di HP kayaknya nggak kuat dah. Tapi nggak tahu dah, kayaknya sih bisa nggak sih? Lip? Bisa. Bisa. Oh ya udah. Ini juga bisa di HP, baru tahu. Nah, dari Arduino. Ntar ini gue lagi nyari new circuit. Nggak ada. Login dulu kayaknya dah. Udah, gue udah login. Dia login. Udah, gue udah. Ya Allah, Hasan paketan habis. San, sorry ya San ya. Mana dia? Sedih aja. Gua tahu Pain belum masuk San, sabar San. Udah nemu. Udah nemu lagi loading. Oke. Gue ke toilet bentar ya. Udah. Udah nih Bang, habis itu Arduino. Ya. Arduino. Uno R3 ya? Ya. Udah. Klik di layar yang kiri ini, yang tengah. Langsung gas. Ini kan di sini kan ada LED nih. LED. Tarik. Nah, ini kan posisinya ini yang panjang ini kan ini apa? Katode anode. Ininya yang kanan anode. Sekarang pertanyaannya adalah mau bikin tipe yang gimana? Mau bikin 7 segmen tipe yang mana? Yang katode apa anode? Katoda. Mana sih tadi? Nah, kan berarti semua kaki LED negatif dijadiin satu. Negatif katode apa anode? Ya, yang ini ya anode. Katode kan? Iya kan? Negatif yang katode, kakinya pendek. Dah. Di sini kakinya mencong sama lurus Pak, jadi pusing saya. Berarti itu panjang. Yang panjang mana, yang mencong apa lurus? Yang ada itulah pentolannya. Itu positif. Kayak Bilang dong. panjang positif ya. Kan udah dijelasin Fajar tadi, buset. Teori saya jelek Pak. Nah, ya taruh dulu aja dah pokoknya LED-nya 7 kali. Bisa Ctrl-C, Ctrl-V kok.
Kontrol V ya bang, kontrol V. Bikin aja angka 8. Di gua nggak bisa dipindahin dah LED-nya. Di Bisa klik di-drag. hold. Coba. Bisa di drag Bukan di HP kan? di HP gua. Waduh, Waduh. Waduh, Waduh. waduh. boleh sih dicoba. Cobain sama Lip. Tetapin gue buka juga Min, cobain di HP. Bingung dah gua. Kalau nggak perhatiin ini aja dulu, dicobanya ntar. Oh. Iya, perhatiin dulu deh. Tadi mau bikin apa sih? Atau ada ya? Emang 8-nya kayak begitu bisa? Bisa. Bisa Min. Terus satunya, oh iya bisa. Ini nanti diginiin. Oke. Baru ingat. Nggak usah diputer-puter, Wan, lama. Enggak usah. Nggak usah, anjir. Sama aja kan, yang penting bisa kebayang. Nyambunginnya ntar aneh liatnya anjir. Oh iya, Deng. Tadi yang katode yang kiri ya? Katoda pokoknya yang negatif ya. Yang kiri katoda tuh. Yang agak ngelengkung itu anoda. Oke. Katodenya disambungin ke katode. Ini sambung. Min, lu udah bisa main yang di HP Min? Ini gue lagi ngikutin. Gue tadi ganti jadi desktop apa? Desktop. Oh, yang view desktop ya? Ya, view desktop. Ngulang lagi gue. Iya. Tapi ini paham kan? Gue itunya paham, codingnya belum gue. Oh iya, nanti ditunjukin. Nah, ini kan katodenya udah terhubung semua. Katode apaan? Negatif. Nah, Nah, Maaf bang, saya baru bang. ya. Nah, terus anode ke anode per segmen. Nih, kasih warna. Bedain dong mas. Ya ini nih, mau warna apa? Mau warna apa? Pink. Merahnya merah. Merah aja, merah. Kiri. Merah. Merah. kita buat katoda. Katoda kan ini ya? Iya, katoda. Ya, katode. Kita buat katoda ini. Nah, ini udah. Resistor. Resistornya yang berapa bang? Aduh, ini nggak tahu bang, ini yang berapa? KO. Itu aja. 20. 20. Habis itu di copy. Jadi 20. 20 ohm, bukan kilo ohm. Ini kan Om. Iya. 220. Makasih loh. Maaf bang, saya anak baru bang.
Gue masih nggak bisa mindahin dah. Sama Min, gue juga nggak bisa nih Min. Ya berarti perlu pakai PC ya. Iya, harus di laptop. Diklik tahan nggak bisa? Hah? Diklik tahan enggak yang untuk yang HP itu? Di drag nggak bisa tuh. Nggak bisa di drag gue juga nih. Diklik tahan Iya, nggak bisa. nggak. Nggak kenapa-napa di klikahan. Bentar. Ini lanjut lagi nggak apa-apa kan? Ya lanjut aja Bang. Nah, terus kalau udah ini dibaca lagi. Oke, Gan. Ya lanjut. Jangan males baca ya, Gan. Ih, mana sih? Ah, ini dia. Resistornya udah berapa itu? 7. 7 lah. Kagak. Belum merah-merah coklat. 220 Bang, bukan 20, 220. Merah-merah bilang coklat. dong. Gue dengernya 20. 220. Ya, Ulang Gue lagi. bilang dong. Nah, kopi dah. Kopi. Bisa tuh di blok terus delete. Oh, nggak bisa. Stuck Di save gitu. nggak bisa ya, udahlah. Udah satu-satu aja Bang, udah nggak apa-apa. Dibikin desain atas bawah dong resistornya. Banyak mau. Biar enak dilihat. Dah lanjut dah. Banyak mau gitu. Ini. Biar lu seneng dong. Kan klien anjir. Klien harus banyak mau. Biar lu seneng dong. Kok mencong Bang? Astaga. Ini bayaran yang nggak ada. Dan ini mau warna apa Mas? Hitam. Bedain aja. Enggak, jangan deh. Yang hitam yang ke Sama ground. aja, merahin aja. Merahin aja sama semua. Baru nanti dari Arduino ke resistor beda-beda. Oke. Wis. Yang rapi, Mas. Ntar bakal ke Arduino soalnya. Ini sabar Mas. Silakan di planning. Ya. Bentuknya kayak Bang, kayak RPAI itu Bang. Ini biar yang KRPAI-nya tuh semangat ngerjain KRPAI. Tapi kemana sih Mas? Kok gitu Bang? Katanya mau biar rapi, no. Gue bikin rapi, no. Banyak ya, mau. bagus. Gitu aja. Bagus. Terus pasangin ground dulu ya, baru ke pin. Apa nggak masalah? Sama aja. Nah ya udah, ini dulu aja dah ke pin. Mau pin berapa? Terserah Bang, yang penting rapi. Dari belakang dah. Iya deh 13 ya. Warnanya. Samain dong. A, B, C, D, E, F, G, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan biar enak bagian. Harus dimanjain dong, jangan gitu dong. Ah, yaelah. 1 Mas. Itu satu Bang. Kedua. Dua. Sebenarnya itu beda ya. Jangan pakai 01. Iya. Itu khusus. Dua.
banyak noise-nya soalnya katanya. Jadi dimulai dari 2 aja kalau yang pertama. Nah, Itu Ping. penjelasan ping teknisnya. ping. Colok-colok dulu aja sih. Nanti patah-patahinnya. Sabar, sabar. Sabar. Woi, Mutra kemana, Mas? Weh, Taruh jarumnya mau berlawanan, ABCDE-nya. Oh iya lupa. Maaf. Min, Amin, jangan pakai HP, Min. Kabelingnya susah anjir. Lu udah bisa mindahin aja. Nggak bisa. Kabelingnya juga susah. Ntar gue pakai laptop deh. Ya udah, gue ke rumah lu aja nih. Iya sini. A, B, C. Woi, kaki sebelahnya, jangan dari situ. Oh, Sama aja nggak pakai resistor kalau begitu. nih, Nah, ini. ya. Nah, Terus GND ke sini. GND-nya warna hitam, Bang. Sabar. Mana sini? Di zoom, di zoom. Eh, ya, ya, Wan. ya. Hitam, hitam. Danau hitam no. Akhirnya. Hah? Ya, apa milihnya dari situ? Ya nggak kenapa-napa. Kalau pakai yang lain gimana? Sama aja, yang penting kan ini nyambung. Ah, oh, Oh gitu ya. Ya kan ini bacanya no. Lanjut. iya, iya, Bang. Dah, Berisik. terus apa? Ya, Ya, kode coding. Bang. Silakan ngoding deh tuh. Wah, drag and drop, Bang. Mana sih? Milih teks. Pilih teks. Pilih teks. Mode pro. Pilih teks. Pilih teks.
Oke, Iya, Iya, Bang. Iya, drag and drop. kopas deh. Kok pas Nah, kita penjelasan. ya, penjelasan, Bang, penjelasan. Nah, nih dilihat nih di sini pin mode cocokin sama ini pin yang dipakai. Ganti dong. Ganti pinnya Bang. Pindah ganti. Iya, Ini pindah mau ganti diganti, tuh. sabar. Sesuaikan, bener nggak sama skema lu? Sabar. Iya, iya. Yang 13 apa? Harusnya sih lu bikin kayak deklarasi variabel gitu. Variabel A itu 2 gitu-gitu lanjut. Kalau kayak gini kan harus satu. Ntar lo. Lu mau deklarasi gimana sih di sini ya? Ini Di pakai ini lagi. pas setup juga boleh. Bentar, gue bikinin aja. Ya ada pokoknya gitu dah. Nah, di sini misalnya A-nya ini nyambung ke sini 2A2. Wih, Ya. belum Mas. Sampai 8 doang. Oh ya 7 ya. Bisa ganti. Nah, di sini loop. Lu jadi bikin lip. Ya lagi gue coba rename. Nah, ya udah lu rename nih. Gue jelasin ini aja dah. Di sini void loop ini kalau udah belajar Java kan pasti ngerti nih. Loop itu untuk ngejalanin terus menerus program kita. Di sini ada pemanggilan function forward. Function forward itu apa? Cari ya forward. Di function forward kita bikin function. Kita panggil function untuk yang bikin nyalain angkanya. Misalnya angka 0. Angka 0 itu dicek pakai pinnya yang 101 pakai apa itu namanya? Biner. Angka biner 0 itu berapa? 0 berarti kan 0 itu mati semua. Berarti low semua. Low semua berarti 0 0 0 0 0 0 0 0. Di sini bisa dilihat. Ini ganti lagi nih tadi nih. Ininya juga salah nih, ini masih yang anoda dulu ya. Jadi kan kalau 0 ini high 1 1 1 1 1 1 1 0. Berarti di sini ntar ini A-nya high. Ini G nih. Ntar di rename deh. Satu B C.
2 A B G D E. Ini kan gue record ya. Nanti dikasih ke siapa yang udah di record? Gusti kan Upload YouTube aja, Jar. Apa? Upload YouTube. Upload YouTube. Iya. OneDrive, OneDrive. Aman bang? Ya. OneDrive UPnVJ lu kan unlimited tuh. Oh iya iya iya. OneDrive, Google Drive. Kalian Iya iya. YouTube KSM. Iya tuh nanti dibikin itu tuh. Apa ada yang manage? Kan unlimited tuh bisa kita manfaatin. 3 A B G C D. Pin 10 apaan? Sabar ini lagi ganti. Pokoknya gitu dah. 4 A B G F C. Bang. Berarti dia tuh kalau ada fungsi nggak usah harus dideklarasi di atas ya, Bang? Boleh di atas. Nggak, maksudnya kan itu forward ada di bawah tapi di atas nggak dideklarasi dulu. Ini Itu loh bang yang fungsi yang bawah tuh. Void forward. Sebenarnya sih kalau error tadi tinggal masukin aja. Ini tuh bahasa C bukan sih? iya C. C. Sebenarnya sih C++. Soalnya ada class di sini object oriented. Tapi sama kok C sama C++. Makanya biasa kita ngeliat C garis miring C++. Sama. Oke. Ini nanya apa sih ini? Iya. Forward ini nggak dideklarasiin. Ya kan biasanya di atas ada tuh void forward, buka kurung, tutup kurung, titik koma gitu. Oh, Udah lupa ya, mainan udah Python sama R ya, gile. ya, ya gimana ya? Udah lama. Ya lanjut. 5 A F G C D. Ganti. enam ini bisa A F E D C G. Udah Wan? Udah. Ini di message. Apa? Di message ini Mit. Oh iya. Lu mau bahas apaan aja? Ya semuanya literally. Nah itu coba Ini mana lu taruh dia. lu kopas coba Pakai INT. ya Anda sudah lupa ya C. Maaf, udah lama. Aduh gila udah master Python kayaknya. Ampun Ya. Bang.
Bang. Lupa saya Mas, maaf ya. 7 A B C. Masih ayah. Emang lu udah semua? Belum, Mas. Udah. Cuma nyampe Eh, forward. Semuanya gue control F ini. Find and replace. Find and replace. Oh. Orang komputer gimana sih nggak bisa kontrol H? Gue kira maksudnya ditaruh di ini loh. Begini. Ditaruh di apa itu namanya? Apa yuk? Anu lah. Ya. Kan? Udah mungkin punya gua aja. Oh nih, kurang. Dan nih, nah, kelihatan nggak? Weh, berhasil. Di zoom dong. Full screen F11. Tuh. 2, 3. Mampus. Lama kan? 5, 6, 7, 8, 9. Hah? 9 kok bawahnya nyala? Ya iyalah. Emang 9 Kak. Oh iya ding. Nah, udah bener. Yeay, berhasil. bentar ini pada diam pada ngerti. Ini gue taruh sini deh. Paste bin. Rumah sakit di Jepang mulai menolak pasien. Kira itu. Tuh. Nah, nanti dari sini kalau misalnya udah paham konsepnya bisa dicoba-coba bikin A, B, C, D, E, F. Ya pokoknya A sampai Z kalau bisa. Kayaknya sih nggak bisa. Kok Z Nggak kan bisa, PG doang? kan sampai F. Hexa dari 0 Sampai F doang. Nih, Tambahin sensor jarak. Wah, seru nih. oh iya, tambahin sensor jarak. Tapi sulit. Masalahnya di sini emang ada functionnya. Apa ada? Coba cari. Mau di coding beneran? Ya Allah. Kakak di modulnya, coba cari ada nggak? Modulnya mana sih? Jarak apa sih namanya? Sensor jarak apa namanya? Lupa gue. Ultrasonic ya? Ultrasonic. Ah, itu Itu ada. Itu tadi. Nah, gitu. Nah, udah bang, codingin bang. Udahlah. Udah. Tiga-tiganya. Ayo colok mana bang? Teorinya aja belum jelasin ya. Oh iya juga. Teorinya belum jelasin. Oh iya juga. Jangan buru-buru ntar muntah. Nah. Ada pertanyaan nggak? Yang mau nanya gak? Itu si Balian nanya tuh, bisa nggak kalau satu resistor doang? Nggak bisa. Kalau nggak salah, yang waktu itu dibilangin bisa yang di apa sih? Bisa Mode ya? bisa. Nah, kalau Cuma ini kan dibalik. katode. Kalau common katode kan masing-masing segmennya kan plus, jadi dia butuh resistor. Nah, kalau common anode yang digabungin apa? Positifnya. Makanya dia bisa satu resistor gitu. Jadi cara matinya itu dia dinyalain. Kebalikan sama ini.
Kalau yang ini, Kebalikan. yang lainnya harus di digital write high. Nah, kalau yang common anode yang plusnya dijadiin 1 itu digital write-nya low gitu. Jadi untuk yang kalau misalnya yang plusnya dijadiin 1 atau common anode, dia itu listriknya dia ngalir terus selama kan kita mau lampunya mati. Caranya itu listriknya kita alirin atau high. Nah, bedanya kalau di common anode atau common positif dia itu lebih hemat resistor. Nah, kalau di common cathode dia lebih hemat daya. Gitu. Ada kelemahan kelebihannya. Jadi ya sama aja. Mau hemat di daya atau hemat di ruang. Resistor kan dia butuh banyak ruang tuh. Kira-kira sih gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nggak paham. Bang. Apa tuh? Ya. Nanya. Kan ada 2 common anode. Untuk implementasinya hanya apa ya? Implementasi kehidupan sehari-hari. Kegunaannya. Ya itu tadi yang di tunggu. Ya, Berarti kan cuma yang Nanyanya biasa lu ada lihat, 3. yang biasa lu lihat kayak di lampu merah itu sebenarnya sih dia tuh kerjanya kayak begini. Gitu. Ya, dia nanya beda implementasi bedanya apa nanya ininya? Intinya common cathode dan anode. Nah, tadi yang udah gue bilang, kalau misalnya common cathode atau common negatif, dia itu hemat energi atau hemat daya. Tapi dia lebih cost-nya di resistor. Dia butuh 7 resistor untuk masing-masing segmen. Butuh 7 resistor untuk 7 segmen. Nah, tapi kalau di common anode atau common positif, dia itu cuman butuh 1 resistor. Tapi cara matinya dia harus ngalirin high. Gitu. Jadi untuk matinya dia harus ngalirin listrik. Aneh kan? Nah, kira-kira itu. Antara lu pilih mau hemat ruang atau resistor atau hemat daya listrik. Itu. Hemat listrik kan. Kalau di hemat listrik itu dia di common negatif. Kalau di hemat ruang dia di common positif. Nah, kira-kira sih gitu. Tahu kan common positif, common negatif? Nah, kira-kira sih gitu. Cuman lu mau hemat yang mana? Berarti kalau implementasi sama ya? Tapi di codingannya kebalik, di codingannya. Jadi tinggal di place aja. High jadi low jadi high. Gitu. Nah itu semuanya dibalikin. Ada lagi? Atau udah terjawab atau belum? Ada yang nggak ngerti? Loh, siapa tahu ada yang nggak ngerti. Tanya dong, jangan diem-diem aja. Nggak apa-apa, diem aja. Bang. Apa tuh? Yang contohnya kan untuk dalam kehidupan sehari-hari kan jam digital kan? Iya. Terus itu bisa dipakai. Jam digital kenapa? Bisa di HP. Dipakai. Bisa dipakai katon anoda dan katoda berarti ya? Bisa. Itu berarti bisa milih gitu. Ya, tadi Memilih lu mau hemat ruang atau mau hemat daya listrik gitu. Oke, berarti milih ya. Sebenarnya sama. Ada lagi nggak? Tanya lagi dong. Pengen cerita nih. Hasan nggak mau nanya, Hasan? Yang ngajarin mau nanya gak? nanya dong, Bang. Belajar. Mau nanya, Bang. Apa tuh? Mau nanya, Bang. Nah, tadi kan di PPT-nya kan ada titik di sebelah kanan bawahnya. Bisa aja tinggal nambahin 1 LED, terus tinggal tambahin 1 pin lagi, sama 1 resistor lagi. Coba lihat. Nah. Paling atas, nah itu kan DP tuh, dot point. Sebenarnya itu LED juga. Untuk ya kepentingan koma-koma. 0, ya. Nah, terus itu kan coba tadi ya, nah di sebelah kiri kan tuh ada banyak kakinya tuh. Kaki pinnya. Nah, dia penerapannya tuh yang digambar yang kanan. Untuk yang kiri atas itu yang tengah. Terus untuk yang sebelah kiri atas, kiri yang nomor 2, nah seterusnya. Terus yang tanda tanya itu antara dia common cathode atau
atau common anode. Anode. Nah, jadi sebenarnya di pasaran itu nyarinya 7 segmen yang common apa gitu. Jadi itu gue ganti jadi tanda tanya itu soalnya nggak semuanya sama. Itu. Kira-kira gitu. Gampang kan? Seru kan? Jangan sampai balik aja sih. Kalau ntar keluar jinnya. Duar. Kayak siapa ya? Kayaknya waktu itu ada yang pernah meledak dah. Aduh, seru nih nyolder-nyolder. Sayang ya. Harusnya. Seharusnya. Tadi common anode yang make banyak resistor ya Bang ya? Common anode, common positif. Common anode Satu pakai balik. ini sedikit resistornya. Iya, satu doang. Yang banyak resistor yang katode. Iya. Iya. Kalau gua nggak kasih resistor berarti meledak gitu. Iya, satu lagi. LED sama resistor itu ibarat suatu kebutuhan dah. Jangan sampai itu dipisah. Kalau dia harus ada nurunin arus fungsi resistor. Besarannya juga harus ini dong. Apa tuh? Hambatan ohmnya. Kalau LED apapun itu dia pasti selalu ada resistor. Oke. Gitu. Kalau ini kan model resistor yang through hole, apa yang tembus lubang. Ada lagi yang resistor yang model SMD atau surface mount device. Itu kayak apa ya? Bentuknya lebih kecil sih. Yang mana Bang? Untuk di PCB gitu biasa kalau misalnya ngelihat apa PCB apa ya? Kalau misalnya megang RAM tuh ada tuh di situ kan SMD semua tuh. Surface mount device. Ya, ada lagi nggak? Jadi banyak ngomong kan? Atau udahan? Resistansinya berapa ohm Bang? 20 aja sih. Cukup maksudnya. Itu yang 20 cukup. Tapi kalau misalnya digedein ntar dia makin redup cahayanya. Resistor kan dia ngurangin arus. Tapi voltasenya tetap. Ya, mudah-mudahan sih bisa diterima ya. Kita Atau nggak bisa ngendaliin kuat arus dari Arduino ya Bang? Kalau itu kayaknya bisa. Misalnya kita ngendaliin tegangannya. Kan itu ada di Arduino kan ada tulisan digital PWM. Nah, Ya. di PWM itu kita yang ngatur di voltasenya. Jadi PWM itu kan kalau misalnya tadi kan digital write itu kan untuk digital 0 sama 1. Nah, kalau di PWM kita pakai angka dari 0 sampai 1023 atau 0 sampai 1000. Nah, pokoknya dia skala angkanya apa? 1023. 0 sampai Angka 1023. ya kan 1024 atau 512 lupa apa 256. Nah, tadi kan digital write. Nah, kalau kita mau pakai PWM, kita harus ada pin yang ada itu ada tildenya tuh. 3, 9, 10, 11. Ya kan? Ada tildenya. Ya. Kalau kita mau pakai PWM itu kita makanya analog write, bukan digital write. Gitu. Jadi lebar kemana-mana ya. Seru. Ya, ada lagi nggak? Tegangan sama arus bedanya apa Bang? Aduh, ajaran SMA tuh. Gue udah lupa soalnya. Nah, gimana ya? Tegangan. Kalau misalnya diilustrasiin sih, ilustrasi apa? Bayangin tebing. Tebing kita ngeliat kayak di fisika. Kan tebing itu kan menurun kan ya? Nah, tinggi tebing itu adalah arus. Nah, di atas tebing itu kan anggap misalnya ada batu turun. Ya. Batu itu adalah tegangannya. Nah, terus itu turun. Ada penghambatnya. Nah, penghambatnya itu resistor. Nah, jadi si resistor cuman menghambat arus, bukan voltasenya. Ya kan? Ya kan? Jadi dia jatuh dari ketinggian seberapapun, si resistor ini yang menghambat. Mau. Tapi nggak mengubah si batu yang turun ini. Kenapa? Kira-kira sih gitu. Oke. Ntar gue cari lagi deh. Ya, mantap. Nah,
Lagi nggak? Yang lain. Wah, tugas. Gua kaget gitu dengernya. Tugasnya coba aja nampilin. Galia kalau mau nanya ngomong dong, nggak usah malu-malu. Malah di tag di grup. Kalau common anode, GMD-nya diganti VCC atau enggak? Common anode kan common positif. Nah, jadi yang digabungin itu kan positif di VCC. Udah, gitu kan. Terjawab. Wow. Nih, tadi kan udah udah dicontohin 0 sampai 9. Tinggal nambahin ya dari A sampai F. Sesuai yang main tadi ilustrasi di PowerPoint. Kayak gitu. Nyala A kayak gimana, B kayak gimana, sampai F. Kenapa F? G-nya gimana? Ya sama kayak angka 6 dong. Oh iya. F 9. 9. 9. Nah, udah gitu dah. Cuman hexa doang bisa di satu segmen, satu segmen. Udah dikasih PPT-nya kan ya? Udah. Oh, udah. Kalau sama segmennya double gimana bang? 7 segmennya double. Iya ya. Iya ya. Kodiannya sama. Waktu itu ada yang kayaknya waktu itu ada yang bikin ya apanya yang digabung ya? Rangkaian Berarti aja dah. resistornya ini kan ada 14 ya. Resistornya Iya. totalnya 14. Terus Iya ada yang digabung lupa. kalau dua 7 segmen rantainya 2 ada. Ya tinggal di 2 kali kan. Resistornya dikali 2, LED-nya dikali 2. Ini digabung ke Jumlah ground. pinnya juga dikali 2. Jadi kita butuh banyak pin. Tapi sebenarnya sih ada suatu chip khusus untuk yang ngendalin ini. Tapi ya itu terlalu advance lah. Soalnya harus pelajarin chipnya juga. Ada kok. Sekarang tuh udah dipermudah. Udah gimana? Lagi gak? Waktu itu yang satu papan ada 2. Kenapa? Itu Ya berarti dia banyak. ini kan ada yang enggak bukannya ada yang Apa? satu doang kayaknya ada bang. Ada. Dari udah lama sih itu peninggalan. Ya jadi Udah ya, akhirin. Udah. ya kira-kira segitu dah. Udah maghrib juga. Edgar, untuk pertanyaan lain yang lain langsung di chat aja ke grup, ntar dibantu jawab. Ya kalau malu-malu tanya aja di grup nanti. Atau mau PC juga nggak apa-apa. PC Fajar aja. Gua nggak apa-apa biar rame deh. Oke. Yaudah itu Ya, aja. Kalau udah gue tutup ya. Silakan.
Udah itu Ya. aja yang bisa. Apa Pi? Ya Allah Pi. Cara ekspor codingannya gimana? Ekspor codingan. Itu ekspor tulisannya ada. Kopas aja. Atau kopas aja ke Note. Oh, Kopas aja ke Notepad. Download code, Itu- download code. tinggal select aja sih. Ctrl A, Ctrl C. Wah, Hasan nggak tahu diri nih. Oh, Udah, silakan. iya. Udah ya. Ya, Udah itu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti jangan lupa diupload ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diupload, Bang? Apa ya diupload ya? Ya udah kalau bisa diupload mah. Saya yang buat ya. Ya, sama-sama. Udah. Apa sih apa yang diupload? Berhentiin record gimana nih? Di situ Tinggal Share baca chat. ini ada stop. Ini ada stop Kan lu recording. gua kick lu kan. Ini ada stop Kan lu recording. jangan main, San. Fajar